kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf, saya mau izin mau bertukar pengalaman, kemudian mau tahu menggali pengalaman Bapak, karena Bapak udah cukup senior, lama menjadi kepala sekolah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sedikit perkenalkan, nama saya Ismail. Setelah sekolah yang lagi komunikasikan Jadi kita ngobrol santai Pak, pada kesempatan ini kami akan memasuki modul 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi dalam hal ini kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah Bapak dan sekolah Bapak alami? ya. Jadi memang selama kita saya lah sebagai kepala sekolah, ini kan banyak masalah-masalah, kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tapi salah satu yang menarik bagi saya adalah masalah kenakalan anak dan kebiasaan anak yang sebenarnya pada dasarnya belum untuk usia dia. Pada usia dia sebenarnya belum kenakalan seperti dia. Nah, belum seharusnya. Ya. Tapi mengapa yang terjadi? Nah, inilah yang saya lihat, yang saya amati, yang saya selidiki bahasanya sampainya kenapa terjadi hal seperti ini. Mungkin Pak perlu saya jelaskan ke masalahnya ya. Mungkin sekilas sih, ya. sekilas. Ya, jadi kan gitu Pak Gus. Sewaktu ya kan pas ada hiburan waktu ya kebetulan masih saya tugas di salah satu sekolah lah. Sekolah waktu itu masih tugas sebagai kepala sekolah di sini. Kemudian di kampung ya ada hiburan malam, kebetulan pelaksanaan pada malam belajar. Nah, makanya tentunya ya sekolah kan punya aturan. Bahwa nggak boleh di luar malam karena jam belajar, apalagi waktu kita masih jam wajib belajar jam 8 jam 9 juga udah ada aja anak biliaran kan keluar. Kalau dulu ada jam wajib belajar juga sampai jam 9 ya, wajib belajar. Jadi kami fokuskan seperti ya lah masalahnya. Tapi ternyata kami sih nampaknya curiga juga ya kan. Nah, curiga juga sehingga diadakanlah pengontrolan ke tempat hiburan tadi ya. Nah, kami jalan-jalan beberapa orang itu tadi ya, berjalan di sini banyaklah. Di sini ternyata banyak mainan permainan masyarakat ya, yang sebenarnya judi bahasanya ya, permainan judi. Namanya bahasanya kolok-kolok, tapi kan bahasa ya kolok-kolok. Yang sungguh terkejutnya kami ya, ada siswa yang ikut main di sini. Nah, dia ikut main di sini ya. Nah, kemudian tentulah kami tegur tadi ya. Nih kami tegur siswanya. Nah, saya suruh balik ya. Setelah balik, nah kemudian esoknya orang tuanya ya kami panggil. Nah, orang tuanya kami panggil ke sekolah. Nah, intinya datang ke sekolah, lalu saya tanyalah, tahu kan saya bapak dengan anak bapak semalam main apa? Ya kan, udah tahu Pak ini. Nah, saya nemukan si Ato sedang ikut main judi lah, yang seharusnya kolok-kolok itu kan mainan orang dewasa gitu. Main orang dewasa bukan belum waktunya anak-anak seperti itu. Nah, makanya tentunya saya musyawarah dengan orang tuanya ya. Orang tuanya ternyata setelah saya tanya ternyata anaknya pun mau menjawab. Nah, anaknya mau jawab apa? Nanti kau untuk main itu non? Nah, gitu. Tapi dia orang tua ayah saya aja ikut dua Pak. Orang ayah saya aja ikut dua main itu, harap saya panggil dengan dia. Ternyata kan kebiasaan tidak baik orang tua ya tadi dia diikuti oleh anaknya.
Iya. Baik Pak, jadi dari kasus itu paradigma dilema etika yang Bapak terapkan itu apa Pak kira-kira Pak? Yang dari kan ada 4 dilema ya etika, apa yang Bapak terapkan di situ Pak? Nah, jadi kita mau menerapkan perubahan Pak Jose. Perubahan baik jangka panjangnya maupun jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya tentunya kita mengharapkan jangan sampai anak mengulangi perbuatan yang sama di waktu yang berdekatan ya. Dan harapan kita jangka panjangnya nanti jangan ada yang lain lagi. Nah, siswa-siswa yang lain ya ada yang ikut seperti masalah yang lain. Karena ya saya rasa memang dari segi karakter memang yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita ubah. Nah, itu yang saya rasa ya. Jadi dilema etikanya adalah jangka pendek atau jangka panjang Pak. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama dengan kasus-kasus yang seperti ini Pak? Tentunya dalam mengambil keputusan kan kita melibatkan banyak. Iya, melibatkan banyak, katakanlah seperti stockholder katanya kan, melibatkan banyak orang yang punya kepentingan di sekolah ya, baik-baik misalnya gurunya, kemudian sebenarnya pasti kita libatkan. Nah, kemudian termasuk dengan komite, malahan kita duduk satu meja dengan perwakilan daripada masyarakat. Mengatasi masalah itu walaupun bunyinya kacik, tapi kalau kita biarkan masalahnya semakin besar. Nah, apalagi ya mainan dia banyak yang hobi, banyak yang suka, apalagi orang-orang yang budi pasti suka main seperti ini. Oke, makin menarik nih Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Kan berarti kan dirapatkan kemudian duduk bersama dengan komite. Jadi langkah-langkahnya seperti apa sih yang dilakukan nih Pak? Jelas, yang pertama kita lihat dulu langkah-langkah kan. Apa penyebab daripada permasalahan itu? Nah, pastinya kan kita lihat apa penyebabnya dari masalah tadi. Kenapa sebenarnya saya ternyata penyebabnya kan karena seringnya dia mengikut orang tuanya yang kegiatannya seperti itu juga. Akhirnya mungkin tertanam di anak dia tidak tahu ya apa perbuatan yang salah atau perbuatan yang baik kita ada masih seperti itu. Berarti mengkonfirmasi kebenaran dan iya, kita pandangkan dulu masalahnya gitu. Nah, kemudian barulah kita cari setelah mendapat permasalahannya, tentunya kita sama-sama duduk cari solusinya bagaimana yang atas iya. Nah, solusinya bagaimana hidup bersama Pak ya? Hidup bersama ya. Solusinya ya. Jadi dengan melibatkan ya tadi yang stakeholder. Nah, iya. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan? Untuk tindakan-tindakan lah sepertinya. Misalnya katakanlah sanksi, misalnya kita berikan sanksi atau hukuman. Ya. Jadi kalau sanksi atau hukuman ya, yang lebih efektif biasanya kita tanya apa kehobian daripada anak ini. Tanyakan hobi. Misalnya, saya Pak hobi bola. Maka sanksinya hukumannya kita berikan, kita larang dia main bola selama 1 minggu misalnya. Nah, kita larang dia karena ini kehobian deh. Nah, kehobian deh. Kau kok tak boleh tak main bola selama 1 minggu. Nah, karena artinya dia punya anak buahnya. Gara-gara itu anak tuh aku nggak main bola. Nah, jadi artinya kalau saya lihat selama itu dengan ada sanksi seperti yang saya berikan kan. Perbuatan-perbuatannya tidak pernah diulang lah karena nanti kehobian dia nanti jadi kita menyalurkan hobi jadi terhambat karena harus patuh ya anak patuh dengan seperti ya kan dan dia pun tidak nyakiti anak ya kan ya secara psikologi pun tidak berpengaruh cuma dia merasa tak bisa main bola aku tuh bahasanya tidak bisa menyalurkan hobi dia kan jadi ada sebab akibat dari perbuatannya kan berarti sanksinya bukan berupa kekerasan bukan berupa kekerasan fisik. Kemudian Pak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan dan kebijakan? Tentunya tantangannya banyak. Salah satu diantaranya ketidakpahaman orang tua tadi ketidakpahaman orang tua ya tentang apa yang kita lakukan kadang-kadang di depan kita nah kalau kita tuh dia nerima apa yang kita sarankan tapi biasanya di belakang kita tuh ngomong macam-macam tapi
Tapi enggak masalah gitu ya. Yang penting kan kita lihatkan dulu. Nah, kita lihatkan pokoknya apa yang kita lakukan yang baik untuk anak kita. Dia harus berorientasi pada anak baik-baikan. Iya. Walaupun di awal tidak disukai oleh orang tuanya yang tidak diterima. Oke Pak, kita lanjut ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam membuat keputusan? Tentunya ada Pak Bos. Iya, tentunya ada. Karena apalagi kita dari orang-orang yang punya kepentingan di sekolah ya kan. Nah, tentunya kita dengan kawan-kawan guru, dengan kawan-kawan guru, rekan-rekan guru yang memberikan motivasi kepada kita bahwa kita harus bisa selalu membina anak ia jangan sampai berhenti ya. Walaupun ada tantangan di hambatan yang ia tetap berjalan ya. Nah, ia hanya membuat kita saya lah sebenarnya kelas sekolah ini merasa semangat terus untuk memberikan pembinaan, memberikan update terhadap anak ya, sehingga diusahakan anak itu betul-betul bisa berubah, bisa berubah lebih baik. Dukungan dari rekan-rekan guru. Iya. Semua yang tadi yang kita tanyakan tuh Pak, mungkin Bapak bisa beri kesimpulan ataupun nasihat untuk kami kalau kami dari yang telah Bapak pelajari dari semua kasus yang sudah dilewati. Jadi memang banyak hikmahnya ya dalam berjalan seperti itu. Yang pertama kita misalnya dalam menanggapi suatu masalah ya jangan emosi ya, jangan emosi. Kemudian kita jangan gegabah dalam buat keputusan. Jadi kita lihat kalau permasalahannya apa sebenarnya. Karena biasanya pasti ada permasalahannya makanya hal seperti yang terjadi. Nah, jadi kita tidak usah anak itu pemalas tuh masalah langsung kita ponis. Tapi dia misalnya contoh lah dia datang ke sekolah lambat ngapain ya? Kita lihat dulu dia tanya deh. Sebabnya dia datang terlambat. Sampai dengan dia kan bertanya ngapain kalau tuh sebenarnya dia tidak boleh mengikut ngapain main. Ternyata penyebabnya tadi lah yang seperti kita ceritakan di awal. Nah, artinya juga dari pengalamannya dapat kita tahu bahwa dalam suatu masalah ya, yang pertama kita harus lihat dulu permasalahannya, kemudian duduk bersama menyelesaikan masalahnya, kemudian carilah kesimpulan atau yang terbaik bagi solusi yang terbaik bagi terutama bagi anak tuh. Kita berfokus kepada anak, kepada anak yang kita utamakan. Orientasi kita adalah kepada perubahan perilaku daripada handphone kita. Ayo, saya kasih. Terima kasih Pak atas pengalamannya dalam berbagi. Kemudian terima kasih juga atas kesediaan Bapak telah saya wawancarai. Thank you.